Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian pada petang hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lampunya begini, nanti ada yang tidur ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, nggak kelihatan Pak tulisannya? Kelihatan ya? Oh, kelihatan kan? Ibu kelihatan kan? Siap. Baik. Terakhir kita membahas tentang tayamum. Sampai pada hal-hal yang membatalkan tayamum, yang secara umum sama dengan apa yang membatalkan wudhu, tetapi tambahannya adalah ketika sudah didapatkan air maka tayamum batal. Pembahasan selanjutnya mengenai mengusap perban dan yang semisalnya. Syariat dalam hal mengusap perban atau bagian tubuh yang terluka, disyariatkan mengusap perban dan sebagainya yang mengikat atau menutup bagian anggota tubuh yang sakit. Hadis-hadis dalam hal ini banyak sekali, walau sebagian hadisnya adalah dhaif, tetapi telah dikuatkan dari beberapa jalan yang akhirnya menjadikan bahwa dalil tentang keharusan mengusap perban bagi orang yang berwudu atau mandi wajib saat dia dalam keadaan sakit, maka menjadi kuat dan bisa dijadikan dalil. Salah satu daripada hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, anna rajulan asabahu hajarun, ada seorang laki-laki dari kalangan para sahabat yang kepalanya terkena batu. Fashajjahu fi ra'sihi tsumma ihtalama, hingga membuat dia sakit. Pas malam hari dia tidur, dia bermimpi. Setelah bangun, fasa'ala washabuhu, dia bertanya kepada para sahabatnya, hal tajiduna liya rukhsatan fit tayammum, apakah kalian melihat bahwa diriku ini boleh bertayamum? Faqalu, sahabat yang tadi ditanyakannya mengatakan, la najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma, kami tidak mendapatkan atau tidak melihat bahwa kamu mendapatkan rukhsah untuk bertayamum padahal kamu mampu menggunakan air. Faghtasala famata, kemudian orang tadi mandi dan mati dia. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saat kami telah sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ukhbira bidzalika, Rasulullah diberitahukan tentang peristiwa itu. Faqala, Rasulullah bersabda, qataluhu qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya dan semoga Allah mematikan mereka atau membunuh mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, apakah mereka tidak mau bertanya jika tidak mengetahui? Fa inna syifa'al 'ayyi su'alu, sungguhnya obat dari ketidaktahuan atau kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi, sungguhnya cukup bagi dia, ayyatayammam, untuk bertayamum, wa ya'siru au yus'ib ala jarhihi, atau kalau seandainya dia maksa untuk mandi, maka dia boleh melap
bagian perbannya atau mengusap bagian yang sakit, thumma yamsahu alaihi wa yaghsilu sa'iru jasadihi, kemudian dia mandi dan membasuh semua tubuhnya jika dia mampu mandi, jika tidak bertayamum saja. Ya, di sini fa innama syifaa al-ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Jadi kalau kita nggak tahu, bertanya. Tempatnya bertanya di sini. Ya, kalau nanti kita bertanya di luar dan tidak ada yang kompeten menjawabnya, khawatir jawabannya bisa salah dan kita keliru untuk memahaminya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Darulqutni dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Dan juga disahihkan hadis ini dari Ibnu Umar bahwasanya menghapus atau mengusap alal isabah, mengusap perban atau sesuatu yang menutupi luka adalah boleh dalam syariat. Hukum mengusapnya, hukum menghusap perban atau sesuatu yang menutupi luka adalah wajib dalam baik wajib dalam saat seseorang berwudu atau mandi, badalan min ghuslil adwil maridi au mashuhu, sebagai ganti dari seseorang yang melakukan mandi ya dalam keadaan sakit. Dia mampu mandi tapi lukanya tak boleh kena air. Baik luka itu luka sayatan ya, atau lukanya luka patah atau kakinya hancur. Ya, misalnya ada orang tabrakan kakinya patah, kan kaki wajib dicuci. Nah, ternyata sama dokter diapain itu namanya? Skip ya, digip ya, yang kakinya nggak bisa ngapa-ngapain tapi nutup semuanya, maka dia harus mengusap bagian kaki yang wajib kena air wudhu itu, tapi mengusap ya, bukan disiram ataupun di apa-apain dengan yang lain. Kapan wajib mengusapnya? Seseorang wajib mengusap bagian yang luka atau yang sakit atau yang tersayat saat ada luka atau patah pada seorang yang hendak berwudu atau mandi. Walau di saat itu dia harus memanaskan air dulu. Ya, misalnya dalam keadaan dingin yang memang nggak tahan kita kena air dingin, harus memanaskan air dulu. Walau airnya sudah hangat, tetapi bagian luka dia tetap harus dihapus, ya, tetap harus diusap. Fa in khafat darara min ghasil adwil marid, jika ia khawatir bahaya saat mandi, ya, kemudian membasuh bagian tubuh yang sakit yang berefek pada perih atau bertambah sakit atau lama sembuh, maka kewajiban membasuh pindah dengan mengusapnya dengan air. Ambil airnya, usapkan bagian itu. Ya, mengusapnya sampai memang yang ada di tangan ini hanya sisa air. Ya, nggak boleh ditumplekkan. Ambil air, buang, kemudian diusapkan. Jika ia khawatir mengusap dengan air, maka wajib baginya menggunakan perban di bagian yang sakit atau menempelkan pelindung pada permukaan yang retak atau patah. Ya, kalau tadi kita bilang digip tadi ya, ternyata gipnya berlangsung sampai 2 bulan. Terus bagaimana? Tetap harus dihapus, dihusap. Ya. Walau ada perban itu tak dilepas-lepas, maka tetap harus diusap. Kalau seandainya dokter bilang harus diganti setiap 3 hari, maka harus diganti dalam keadaan apapun, dan kita setelah itu juga tetap mengusapnya.
walau tidak ada keharusan menggantinya dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak suci. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu. Maka perban atau penyangga dan yang semisalnya disyaratkan suci saat memasangnya. Ya, tidak ada disyaratkan suci saat memasangnya, dan tidak ada juga ketentuan penggantian perban atau penyangga. Bahkan dia boleh mengusapnya selalu sewaktu berwudu atau mandi. Ini kita berbicara memasangnya. Tapi komponen digip itu atau perbannya dipastikan suci dan tidak mengandung najis. Kalau tidak boleh dilakukan. Ya. Kalau untuk luka kita sudah bahas dulu bahwa luka atau darah ya yang keluar dari tubuh manusia dari jalan yang tidak normal maka bukan najis. Sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang membatalkan husapan. Ya, kapan husapan ini tidak lagi berguna atau tidak boleh lagi dipakai? Yubtilul mashu 'alal jabirah. Batal mengusap perban binaz'iha min makaniha, dengan melepaskannya dari tempatnya atau terjatuh dari tempat yang semestinya. Baik hal tersebut ya dilepaskan karena memang sudah sembuh atau lepas karena memang nggak sengaja. Biasanya perbannya itu mungkin kena air bagian-bagian samping-sampingnya, lemnya kurang, akhirnya lepas sendiri begitu. Maka dalam hal ini kewajiban untuk mengusap tidak lagi berlaku. Tetapi kalau dipasangnya lagi memang butuh, maka berlaku usapan tersebut. Sampai di sini selesai pembahasan tentang mengusap perban dan semisalnya. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan, persilakan. Ya. Waalaikumsalam. Terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi dengan adanya rusuh atau keringanan baik pada bagian menghapus ataupun pada bagian wudu ataupun tayamum, itu seberapa kadarnya di kekhawatiran itu ya dimaksud. Karena kadang kekhawatiran seseorang atas sakitnya itu, lukanya itu perih ya, ataukah harus sampai menimbulkan sesuatu. Nah ini kan relatif terhadap diri masing-masing. Nah ini bagaimana? Ya. Oke. Kalau di sini tadi kita menyampaikannya begini. Jika ia khawatir bahaya saat mandi membasuh bagian tubuh yang sakit, yang berefek pada perih atau bertambah sakit atau lama sembuh, maka kewajiban membasuh pindah dengan menghusapnya dengan air. Ketentuan yang pertama, kalau dulu pernah kita bahas, adalah jika memang dokter menyarankan ya tidak boleh kena air sampai kering misalnya ini, maka ada resep dokter di sana, ada nasihat dokter, artinya ada diagnosa dokter, maka itu menjadi standar pertama. Yang kedua pengalaman, ya pengalaman kita, pengalaman diri masing-masing. Kalau ini nanti kena air bisa berefek yang lebih parah atau tidak ada masalah. Maka dalam hal ini kita bisa menghukumi kebiasaan yang sebelumnya kita berlaku. Ada di antara kaum muslimin atau di antara manusia yang memiliki sensitivitas kulit. Kalau dia luka bertambah lama sembuh. Ya. Kalau tidak dirawat dengan bagus maka lama sembuh. Saya contohkan, saya punya anak nomor 2 Down syndrome. Pernah kena luka di bagian pergelangan tangannya. Waktu itu saya umroh, pas pulang saya lihat, kenapa ini kok agak dalam, saya bilang sama istri. Jatuh tadi bang. Oh ya udah. Besok saya lihat sehat, ngering. Nah sama dia di kopeknya
Pas di kopeknya main tanah, ternyata bertambah besar dia. Akhirnya apa yang saya buat? Khusus ini luka ini nggak boleh kena air. Kalau kena air, saya tuangkan detol, kemudian saya ambil kapas, saya rawat dengan baik. Seminggu setelah itu lukanya sudah hilang. Nah, memang ada beberapa orang yang sensitif, makanya pengalaman kita bagaimana? Apakah kalau kita kena air, karena kulit kita berbeda-beda sensitifnya, maka di sini menjadi standarnya. Itu yang bisa saya jawab. Yang lain silakan. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini untuk syarat pemasangan perban itu kan disyaratkan suci. Ya. Nah ini semisalnya kalau kejadian kita yang sakit itu dimasukkan di rumah sakit yang non Islam, dokternya bukan Islam, perawatnya bukan Islam. Nah itu bagaimana itu? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bicara zat. Ya, kita bicara zat. Bukan bicara orang yang masak, bukan bicara orang yang buat, bukan bicara orang yang memasang. Zat. Ya. Maka selama zatnya memang bisa dipastikan kehalalannya dan memang suci, maka tidak ada masalah siapapun yang masang. Sama nanti halnya dalam perdagangan, ya. Selama zat yang barang yang dijual, zat yang dijual halal, siapapun yang jual tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau zatnya sudah dipastikan problem, walau yang jualan orang Islam tetap problem. Gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi kita bicara zatnya ini karena hukumnya jatuh sesuatu yang kita konsumsi, bukan hukumnya jatuh karena orang yang memasak. Itu dia. Ya, bukan karena orang yang buat, tetapi hukum jatuh karena zat. Saya pernah mengikuti pembuatan salah satu sabun, produk sabun yang alami natural, yang pembuatannya semuanya dari bahan alami. Sabun ini dan sabun ini menjadi pelopor sabun halal. Pernah nyangkut pembuatannya gara-gara minyak kelapa. Minyak kelapa halal enggak? Halal, tapi problemnya minyak kelapa itu kan awalnya dari kelapa yang dikeringkan. Ternyata di daerah situ datang anjing jilat-jilat, ya, anjing datang jilat-jilat. Akhirnya apa? Di stop membeli dari tempat itu. Kenapa? Karena MUI menyampaikan kalau kamu tidak bisa menjaga itu anjing-anjing datang ke tempatmu dan sampai menjilat tempatmu itu, MUI tidak akan mengeluarkan halal, sertifikasi halalnya. Karena kita bicara zat, ya, bukan orang yang membuat. Contoh lain, ada salah satu produsen madu di Jateng, satu-satunya produsen madu di Jateng yang punya sertifikasi halal dan dia bukan orang Islam. Bapak Ibu sekalian, ya, satu-satunya produsen madu yang punya sertifikasi halal dan dia bukan orang Islam. Datang ke rumah saya karena saya order banyak gitu kan. Waktu itu datang ke saya kirain orang Islam. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum, saya bilang gitu kan. Assalamualaikum. Iya Pak, ya. Masuk. Bicara sama sekali dia nggak nyentuh agama. Baru saya lihat di sini ada kalung salib. Itu jadi
Nah, dia perhatian sama sertifikasi halal, walau itu madu, zatnya. Kita bicara zatnya, ya, bukan orang yang menjual, orang yang membuat, atau orang yang memasang. Begitu ya Pak ya. Yang lain silakan. Terus bagaimana Pak kalau posisinya adalah bagian badan yang terkena luka? Perlukah dihusap selama kebutuhannya tidak sampai di situ, maka tidak harus dihusap. Misalnya wudhu kan nggak butuh, tetapi kalau mandi karena wajib kena semuanya, maka bagian yang kena perban bagian badan kita itu yang ditutup, ya, kemudian dihusap dengan air. Kita ambil airnya, dihusap saja, cukup seperti itu. Ini yang berkenaan dengan mengusap perban dan sebagainya. Ini kita bicarakan penting karena sebagian kaum muslimin, ya, mungkin suatu saat pernah kena musibah, atau kita mungkin suatu saat nanti suatu hari berada dalam posisi ini, kita sudah memiliki solusinya. Kemudian kita berbicara tentang sholatnya orang yang kehilangan dua alat suci, ya, dua alat suci, yaitu air dan debu yang suci. Saat tidak ada debu suci atau air dalam segala keadaan apapun, maka seorang tetap harus wajib melaksanakan sholatnya. Wala i'adata alaihi, dan tidak harus mengulang sholatnya. Hal ini dilandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ista'arat min Asma'a qiladata fahalakat. Suatu saat Aisyah radhiyallahu taala anha meminjam kalung dari Asma, maka kalung tersebut hilang di tengah jalan. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha. Maka Rasulullah mengirim beberapa orang sahabat untuk mencarinya. Fa adrakatuhumus salata fa sallu bi ghairi wudu'in. Maka para sahabat tadi dalam perjalanannya menemui atau masuk waktu salat, maka mereka salat tanpa berwudu, dan juga tidak disampaikan tanpa bertayamum. Artinya mereka salat tanpa wudu, tanpa tayamum, dan tanpa bersuci. Yang mana ayat ini sebenarnya ayat yang atau dalil sebelum turunnya syariat tayamum yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Falamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam syakau dzalika ilaih. Saat mereka sudah melaksanakan perintah Rasulullah, mereka kembali ke Madinah dan mereka menyampaikan problemnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat ayat tayammum, maka turunlah ayat tayamum. Artinya kejadian para sahabat yang salat tanpa wudu, saat itu belum ada syariat tayamum. Faqala Usaid bin Khudair, maka berkata Usaid bin Khudair, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas bagimu kebaikan. Fa wallahi, demi Allah, ma nazala bika amrun qattun, tidaklah turun padamu satu perkara, illa ja'alallahu laka minhum makhraja, kecuali Allah jadikan bagimu jalan keluar untuk kami. Wa ja'ala lil muslimina minhu barakah, dan dijadikan bagi kaum muslimin jalan keluar tersebut menjadi keberkahan. Fa haula'i sahabah, maka sungguh para sahabat yang tadi pergi, sallu hina adamu ma ja'ala lahum tahura, ya, mereka salat tanpa ada sesuatu yang membuat mereka bisa suci. Wa syakau dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan mereka melaporkan hal tersebut pada baginda sallallahu alaihi wasallam, falam yunkirhum alaihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperkarakan mereka. Ya, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Walam ya'murhum bil i'adah, dan juga tidak memerintahkan mereka untuk mengulangi salatnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa huwa aqwal aqwal dalilan, hadis ini menjadi dalil yang paling kuat. Kalau suatu saat nanti kita berada di posisi yang sama, maka boleh sholat tanpa wudhu ataupun tayamum. Tetapi kemarin sudah kita sampaikan juga tentang tayamum. Para ulama itu kalau mereka pergi berjalan jauh, mereka menyiapkan satu kepal tanah, dimasukkan ke dalam satu tempat yang suatu saat nanti mereka butuh tayamum, mereka tinggal melakukan tersebut. Karena ada tempat-tempat yang kita datangi, misalnya tidak ada air, atau ada air tapi kita butuh air untuk minum. Kalau dibuat untuk wudhu nggak cukup, artinya harus tayamum. Tetapi tanahnya bernajis, tanahnya nggak jelas, maka kita sudah ada jalan keluarnya, yaitu kepalan tanah yang tadi kita siapkan. Sampai di sini selesai tentang sholatnya orang yang kehilangan dua alat bersuci. Mungkin sebelum saya sambung, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Oh, silakan Ibu. Ya. Ada Ibu belakang. Terima kasih Ustadz. Ya. Mohon dijelaskan tentang debu suci dan apakah debu yang menempel di, mohon maaf kemarin belum pernah mengikuti, apakah debu yang menempel di tembok ataupun di benda padat itu termasuk debu suci atau bukan? Terima kasih. Ya. Pertama, memang yang dimaksud dengan debu ini, ya, dalam kitab fikih sunnah dikatakan bagian paling atas dari tanah. Bagian paling atas dari tanah yang kalau kita tempelkan tangan kita ada yang menempel, ya, butir-butir yang menempel kelihatan. Tetapi hal tersebut kalau sudah kita pastikan tanah yang bersangkutan jauh dari najis. Kalau kita cium tanahnya kayaknya tidak meyakinkan, maka tidak usah tayamum. Di mana contohnya? Ya, terminal misalnya. Kan terminal itu kadang kotor itu orang-orang itu. Atau di tempat-tempat yang memang kita lihat, wah kayaknya di sini ada orang yang buang air, nggak usah lagi di sana. Terus bagaimana kalau keadaannya kita memanfaatkan debu yang berterbangan yang menempel di dinding, di kaca, ataupun di kursi pesawat misalnya, gitu ya. Pertama begini. Kalau kita pastikan di tempat itu ada debu, maka boleh. Karena hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kalau kalian tayamum, pukulkanlah tangan kalian ke tanah, kemudian hembuskan, ya, bersihkan sampai memang tidak ada tanah yang menempel dan sisa debu kecil. Itu sampai memang tidak kelihatan debunya. Kemudian kamu hapus wajahmu dan kedua tanganmu. Nah, dari sini kita mengambil kesimpulan bahwa targetnya adalah debu yang memang bisa kita tempel dan berasal dari tempat yang suci. Dinding ini suci enggak? Suci. Kalau kita pastikan suci, maka kita boleh mengambilnya. Misalnya kaca mobil. Kaca mobil itu kan kalau lagi hujan banyak debu, setelah kering, masya Allah kan, banyak debu di sana. Nah, maka ini juga boleh kita gunakan untuk bertayamum. Kenapa? Karena targetnya adalah debu tadi, debu suci tadi, yang notabene-nya berasal dari tanah yang paling atas. Begitu ya Bu ya. Baik, silakan yang lain. Lagi? Baik, masuk pada pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang haid, nifas dan istihadah.
Tapi pembahasan dalam fikih sunnah ini tidak segamblang dengan yang ada di fikih nisa, fikih perempuan. Artinya kalau nanti ibu-ibu mau memperdalam, nanti dicari ustazah yang lebih dalam pembahasannya. Walaupun para ulama banyak membahas ini, termasuk salah satunya Imam Syafi'i membahas hal ini dengan detail, begitu. Yang pertama adalah tentang haid. Pengertian daripada haid adalah asal makna dari bahasa haid ini artinya yang mengalir, as-sailan, yang mengalir. Maksudnya adalah darah yang keluar dari kemaluan dalam keadaan wanita tersebut normal dan sehat. Ya, dalam keadaan wanita tersebut normal dan sehat. Min ghairi sababi wiladatin walaftidat, tanpa sebab dia melahirkan atau sakit atau luka. Yang kedua, waktu haid. Banyak para ulama menyampaikan bahwa waktu haid ini awal dimulainya saat seorang wanita berusia 9 tahun. Fa idza ra'atid dam qabla bulughiha hadha sin la yakunu damu haid. Jika ada seorang wanita yang mendapatkan darah sebelum mencapai umur ini, para ulama bilang bahwa itu bukanlah darah haid. Bal damu illatun wa fasad. Bisa jadi dia adalah darah sakit, darah penyakit atau darah yang rusak. Wa qad yamtaddu ila akhir umri, dan haid ini masanya bisa sampai seorang wanita tua renta. Walam ya'ti dalilun ala anna lahu ghayatun yantahi ilaiha, dan tidak ada dalil yang membahas ataupun hadis yang membahas adanya umur khusus bagi wanita terakhir haid. Famata ra'atil ajuz musinnah ad-dam fahuwa haid, maka jika ada wanita yang tua renta melihat darah, fahuwa haidun, maka itu adalah haid. Makanya kalau kemarin ada yang membahas tentang umur pernikahan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala yang begitu belia, yang masih anak-anak, tapi dia sudah masuk dewasa. Kenapa? Karena dia menikah di umur 9 tahun. Tapi hitungan umur 9 tahun ini adalah 9 tahun Hijriyah. Ya, 9 tahun Hijriyah. Dinikahi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang orang Arab di umur 9 tahun itu sudah ada masa haid. Nah, kalau ada anak-anak kita, kan sekarang ini problem makanan ini, kemudian problem teknologi, tidak sedikit yang membuat anak-anak itu di usia yang begitu belia juga haid atau keluar darah. Kalau kita menarik apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwa rata-rata anak itu haid di usia 9 tahun, maka anak-anak yang keluar darahnya sebelum usia 9 tahun, maka ini perlu diperiksakan ke dokter. Ya, bisa jadi efek dari makanan ataupun hal-hal yang lainnya. Yang ketiga, warna darah haid. Untuk memastikan yang keluar itu darah haid atau bukan, maka bisa kita ketahui warnanya dari beberapa warna berikut. Yang pertama adalah as-sawad, hitam. Sebagaimana hadis Fatimah binti Abi Hubaish, bahwa dia sedang dalam keadaan istihadah. Faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jika darah itu warnanya hitam atau jika haid, maka diketahui darah itu warnanya hitam.
Fa idza kana kadzalika fa amsik yani shalah. Kalau kamu pastikan darah itu warna hitam, maka janganlah melaksanakan salat. Fa idza kana al-akhar, maka jika warnanya warna lain, fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Jika dia warnanya warna lain, maka kamu berwudu dan laksanakanlah salat, karena sungguhnya itu adalah darah yang keluar dari urat halus. Ya, darah yang keluar dari urat halus. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dan Daraqutni, dan dikatakan bahwa semua perawi dalam hadis ini berderajat siqat, kuat, ya, kuat. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dikatakan hadis ini sahih dengan syarat Imam Muslim. Yang kedua, warna yang kedua adalah merah, al-hamra, li'annaha aslu launid dam, karena dia adalah warna dasar dari darah. Yang ketiga, as-safrah, warna kuning, wa hiya ma'un tarahul mar'ah kas-sadidi ya'luhu isfiraruhu. Yang dimaksudkan dengan kuning di sini adalah air yang dilihat oleh seorang wanita seperti nanah, kekuning-kuningan atau warnanya kekuning-kuningan. Yang keempat, al-kadrah atau al-kidratu, keruh, warna keruh. Wahiyya atawassutu bainal launil bayad, warna keruh di sini yang dimaksud di sini adalah warna antara putih, wasawat dan hitam. Kalma'il waskhi, seperti air yang kotor, sebagaimana hadis dari Almaqah bin Abi Almaqah dari ibunya Murjanah atau Mirjanah, pembantu Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah dimerdekakan oleh Aisyah. Dia mengatakan bahwasanya dulu pernah para wanita mengirimkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha satu tempat yang di dalamnya ada kapas yang lembab berwarna kuning, ya, berwarna kuning atau berwarna keruh. Fataqulu, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, la ta'jalna hatta tarinal qissah al-bayda. Jangan kalian bersegera menggunakan itu maksudnya jangan segera kalian menghukumi sampai kalian mengetahui adanya qissah, yaitu warna yang keruh, ya. Artinya kalau dia sudah dilap di bagian kemaluannya, kemudian dikasih air, hilang, ya, hilang warna keruhnya. Hadis riwayat Malik dan Muhammad bin Hasan dan diberikan catatan oleh Imam Bukhari. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya warna kuning yang keruh tersebut adalah darah dari darah haid yang bisa jadi keluar setelah darah yang hitam keluar, darah yang merah keluar, darah yang kuning keluar, kemudian ada darah yang keruh. Ya, bisa jadi seperti itu, ada tahapannya. Walau tidak semua seperti itu. Kemudian yang keempat, masa haid. Tidak ada satupun, ya, batas maksimal atau dalil ataupun ayat yang menyampaikan batas maksimal atau batas minimal dari haid. Begitu juga tidak disampaikan seberapa lama seseorang itu bisa mengalami haid. Akan tetapi hal tersebut bisa diketahui dari keadaan atau kebiasaan seseorang. Ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia meminta fatwa dari baginda sallallahu alaihi wasallam pada seorang wanita atau tentang seorang wanita yang mengalir darah atau mendapatkan haid.
Faqala, Rasulullah bersabda, litandura qadral layali wal ayyami allati kanat tahidihinna wa qadrahunna minasy-syahr fatada'a as-salata thumma la taghtasila wa listastanfira thumma tusalli. Hendaknya dia memperhatikan beberapa hari, ya, beberapa hari atau beberapa malam, beberapa kali dia mengalami haid, maka dia setiap bulannya, maka dia meninggalkan sholat sesuai dengan waktu yang biasa ditinggalkannya sebelumnya. Hendaklah dia membasuhnya, mandi, kemudian dia mengambil wudhu serta melaksanakan sholat setelah itu. Hadis riwayat imam yang 5 kecuali Imam Tirmidzi. Akan tetapi jika darah yang keluar itu darah hitam, maka hal tersebut sudah dipahami. Yang kelima, masa suci antara haid yang satu dengan haid yang lain juga demikian. Yang terakhir, tidak ada dalil yang menjelaskan, akan tapi para ulama berpendapat 15 hari dan ada yang lain 13 hari. Hal ini merujuk pada hadis bahwa bisa jadi wanita melaksanakan sholat setengah dari umurnya. Ini saya ambil dari fikih wanita, ya. Jadi kalau dibilang 15 hari berarti hitungan bulan 30-31. Kalau 13 hari hitungannya 28 atau 29. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup mungkin ada yang bertanyakan? Baik, insyaallah kita akan membahas selanjutnya tentang darah nifas dan istihadah insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita dan semoga Allah pahamkan kita terhadap agama ini. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.